Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain, orang yang mencium kamu wahai Imam Syafi'i itu di belakang ngerasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi enteng. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu banyak yang benci engkau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang itu. Jadi enteng terus. Jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah. Kalau rukun minta ke mall pusing. Jadi ulama dulu itu murah mana? Marah sama rukun. Kalau sedang harmonis minta kemana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi karena malu. Kalau kita kan enggak yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu. Kalau ketemu yang utang kamu yang lari. Itu bisa bank tutup karena yang lari yang utang. Sangking. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Robi Adawiyah itu pernah kemalingan. Itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu sama malingnya. Karena rumah saya nggak ada yang bisa dimaling karena tidak punya apa. Jadi ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak-agak rasional. Nah, Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional. Jika repot dan yang tidak rasional itu punya kecakapan olah kata sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya benar tapi maksudnya tidak benar. Kayak tadi la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Makanya kata Sidin Ali ya sudah, sal hadal mushaf, tanya mushaf kamu. Oh ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama kata Sidin Ali. Nah Quran itu balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi tapi di hatinya orang yang punya ilmu. Sehingga kemudian lahir beberapa generasi tauhid. Yang paling masyhur dimulai tauhid itu yang masyhur ya, itu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rakim mansur wal baitil ma'amur was saqfu fil marfu wal bahril masyur. Terus dia dengerin sampai Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ard. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, Lata, Uzza, pokoknya menuhankan makhluk lah. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin kata dia. Jadi cara berpikir dia pakai akal. Dia tidak percaya mujizatnya Quran, tapi dia bilang Muhammad ini kacau. Akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam dia menyatakan Islam. Karena kata dia Muhammad, akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah ini saya mau menerangkan tauhid sebagai inspirasi. Yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata, lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan, berarti ada satu kesimpulan ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Dan
Maksudnya logikanya kan nggak kena. Al adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang nggak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang ada. Akhirnya, padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah ada usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya, mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi jujur, saya tidak mau goblok Muhammad, sudahlah iman saja saya, karena saya tidak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadatin ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu? Semuanya rasa dulu. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Kak keren aja. Gak boleh saya lurus itu. Jadi tauhid itu. Nah, kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu saya ngaji sama Syekhina Kiai Maimun Sifir Mbah Mun. Itu kemudian ulama-ulama baru, kata Yai Mbah Mun itu juga bapak saya sering pesen, orang itu harus tahu zaman. Menerangkan tauhid itu kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung. Al-alam mutawir wa kullu mutawir hadis la buddha mim muhdis. Itu sampai dengar mesti bangun jimat, itu apa itu doa apa gitu. Doa jalbu rizki apa gitu. Padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama Mbak, itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini gini, penjelasannya gampang. Sampai kalau gambar seruat apapun, misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja, buat seruat apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Tadi hadhil awalim kulluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuqtatil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal, makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal, kalau bahasa pondok al-qadim. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu eskal, ini guru saya masuk surga enggak? Kalau ngajar itu senang ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangannya ngajar matematika. Sampai muridnya sanksi, ini masuk surga enggak ya? Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama ndak usah tuh saya tidak percaya. Kamu tidak wali, kok tidak percaya gimana? Ribet sekarang gitu. Orang kalau nggak nekuni sesuatu terus nggak percaya, ribet. Itu beliau masuk surga itu dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu. Matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka 1. 0, itu tetap dimulai dari 1, nggak bisa. Akhirnya beliau cerita, angka 2 atau 3 nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma la nihayatallah, semuanya sama, nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Mbok angka 2, 3, 1000 sampai 1 miliar itu perbandingannya dengan angka 1 apa hubungannya? Al far'i ma'al asli, yaitu angka 2, 3 adalah cabang dari angka 1. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang 1, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu tauhid, bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid, wujud yang 1. Makanya qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.